Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berikan satu judul yaitu persekutuan yang maju. Ya, bagi kita orang percaya pasti tidak asing dengan yang namanya persekutuan. Bersekutu. Ya, karena itu kita akan belajar bagaimana persekutuan yang baik, bagaimana persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melihat dari jemaat mula-mula, persekutuan jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, dalam persekutuan yang maju, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita bertekun terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpin rohani kita. Pemimpin persekutuan kita. Pada waktu itu mereka dipimpin oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus. Pada waktu itu mereka sebelum percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, mereka menerima pengajaran dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka menerima ajaran-ajaran yang masih lama dikatakan. Yaitu adalah pengajaran hukum Taurat. Namun setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka meninggalkan ajaran yang lama tersebut dan beralih kepada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan murid-murid juga mengajarkan kepada mereka. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama melayani di bumi? Yaitu tentang kerajaan Allah dan tentang kasih karunia. Begitu banyak khotbah Yesus yang selalu mengatakan tentang kerajaan Allah, juga tentang kasih karunia Allah kepada manusia. Ya, begitu juga dengan persekutuan kita, demikian juga dengan apa yang selalu kita lakukan dalam ibadah kita. Yang pertama kita harus bertekun dalam pengajaran pemimpin-pemimpin rohani kita. Bertekun itu bukan hanya asal mendengar, tetapi juga harus dipelajari, dimengerti, ya, ditekuni. Yang dikatakan ditekuni itu tidak cukup hanya 1-2 jam, tetapi juga harus terus-menerus kita mempelajari, menekuni. Jadi yang pertama, ya, persekutuan yang maju itu kita harus bertekun dalam pengajaran pemimpin-pemimpin rohani kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang arti persekutuan yang sebenarnya. Persekutuan dalam bahasa aslinya dikatakan yaitu fellowship, ya, community, ya, communion, joint participation. Ya. Ya, dalam persekutuan itu bukan hanya kita beribadah lalu pulang dan tidak mengenal satu dengan yang lain, tetapi persekutuan jemaat mula-mula itu sangat erat Bapak Ibu. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, dikatakan mereka tetap bersatu. Tidak mungkin kalau bersatu tanpa mengenal. Pasti mereka punya pengenalan yang baik satu dengan yang lain. Mereka punya komunikasi satu dengan yang lain.
Mereka saling berkontribusi, mereka saling share dalam segala hal. Sampai dikatakan mereka bisa satu, tetap bersatu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya ada miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat betapa eratnya hubungan mereka satu dengan yang lain. Betapa mereka punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ya, kita mau introspeksi diri kita saat kita bersekutu, saat kita beribadah. Apakah kita sudah seperti jemaat mula-mula yang dikatakan sehati, sejiwa, selalu bersatu. Persekutuan jemaat mula-mula ini membangun sebuah sistem yang membuat mereka semua, seluruh anggotanya tidak pernah berkekurangan. Ya, ini juga yang harus kita teladani Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, persekutuan kita dalam rumah Tuhan, dalam ibadah, seharusnya semua tidak ada yang kekurangan. Tidak ada satupun anggota yang berkekurangan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34-35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, betapa bahagianya, ya, betapa majunya persekutuan yang seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada satu anggota pun yang berkekurangan. Ya, bukan kita harus menjual semua harta kita lalu kita bagikan. Tetapi minimal kita mau memperhatikan ya anggota-anggota persekutuan di sekitar kita terlebih dahulu. Apakah ada yang kekurangan atau tidak. Ya, inilah arti persekutuan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Dan kita akan melihat ya buah persekutuan jemaat mula-mula itu seperti apa. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, saat persekutuan kita benar, saat persekutuan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, pasti ada buahnya. Ya, sesuai dengan contoh jemaat mula-mula ini dikatakan mereka disukai semua orang, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang percaya. Dan dikatakan Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka setiap hari. Ya, dan dikatakan firman Allah makin tersebar. Ya, puji Tuhan, ya, sebagai kesimpulan mari terus bertekun dalam pengajaran pemimpin-pemimpin rohani kita dan mulai memperhatikan persekutuan yang lebih maju. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menanamkan dalam setiap kami, setiap firman yang telah kami dengar. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut sepanjang hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.